Kali ini aku akan memperkenalkan dulu bagian-bagian dari Klodi. Umumnya, Klodi akan mempunyai bagian yang pertama adalah cover, ya, yang menyelimuti seluruh bagian dari Klodi ini. Kemudian ada penguncinya. Penguncinya bisa snap ataupun velcro, nanti akan dibahas. Kemudian kita akan menemukan snap pengaturan. Ini yang berfungsi untuk mengatur agar gap pahanya di sini, selangkangannya bisa sesuai dengan berat badan ataupun postur tubuh anak. Kita buka. Di sini kita akan menemukan yang namanya inner atau lapisan atas yang melindungi dari bagian yang laminasi covernya. Oke. Dan juga ada bagian yaitu gaset untuk mencegah bocor samping. Oke. Yang pertama, cover. Cover sendiri itu punya banyak banget jenisnya. Yang aku pegang ini adalah jenis pull. Ya, jadi semacam katun yang dilapisi sama polyester karena dilaminasi di dalamnya, jadi mencegah bocor tuh. Ini di sini kuncinya. Jadi kalau misalnya nanti covernya udah mulai retak, itu kemungkinan besarnya nanti cairan akan cepat rembes. Oke. Selain pull ini juga ada cover dengan bahan minky atau bludru. Nah, kelihatannya ini cuma sekedar selera sih. Untuk fungsinya masih tetap sama-sama untuk menahan, atau kalau minky ini kayak lebih kelihatan fashionable untuk beberapa orang. Tapi di dalamnya tetap dilapis sama polyester, itu laminasi polyester. Gitu. Ini tipe minky-nya. Untuk beberapa pengalaman juga sempat ada yang share kalau menggunakan tipe minky ini proses pengeringannya lebih lama dibandingkan tipe pull. Tipe pull ini atau jenis bahan pull ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kelebihannya adalah dia lebih tahan banting. Tapi di sisi lain, pull ini juga kadang bisa tricky sesuai dengan harganya. Kalau misalnya kita lihat ini pullnya tuh agak keset ya dibandingkan dengan pull yang merek lain. Misalnya ini dia lebih halus, dan ketahanannya pun untuk menahan cairan itu lebih ampuh. Ada katun juga, tapi ini tipe pocketnya, jadi semuanya dilapis sama katun, termasuk bagian innernya juga katun semua. Dan ini kelebihannya adalah lebih breathable ya, lebih mudah bernafas kulitnya. Dan yang terakhir adalah katun tapi dilapis lagi dengan lapisan yang menyerupai plastik, atau disebut juga oleh produsennya ini adalah baby jazz, kayak semacam buat jaket hujan-hujanan itu loh. Jadi dia nggak nempel di kainnya, nggak nempel di kain katunnya, tapi dilapis gitu aja, dijahit terpisah. Oke, itu untuk tipe-tipe covernya. Untuk closure, kita akan menemukan dua tipe closure atau penutup atau pengunci yang paling umum ada di pasaran. Untuk yang saya pegang ini adalah closure dengan tipe snap atau kancing.
Lalu kancing atau snap ini dia termasuk yang lebih kokoh dibandingkan velcro ini, karena ketika misalnya dicuci berkali-kali pun kuncian ini, kancing-kancing ini tetap stay, kekuatannya, durability-nya lebih tinggi dibandingkan dengan velcro yang kemungkinan akan mengalami degradasi. Sekarang ke tipe velcro-nya. Nah, ini closure tipe velcro. Oke. Jadi udah ada dua ya kelebihan dari velcro ya. Yang pertama lebih fleksibel untuk mengatur pinggangnya. Sedangkan kan kalau misalnya snap itu pakem ya, patok ya, ada di sini-sini doang. Tapi kalau misalnya velcro dia bisa sampai overlap ke velcro penutup satunya lagi sisi lainnya gitu. Dan lebih cepat juga. Tapi kekurangannya tadi, daya rekatnya berpotensi semakin berkurang karena proses pencucian. Tuh, kemudian kekurangan yang lain adalah ada kemungkinan ketika misalnya kita lupa atau belum sempat untuk menempelkannya ke laundry tab, kadang-kadang ya nempel ke pakaian yang lain ataupun ke insertnya. Itu tuh tipe velcro. Closure yang lain juga ada tipe pull up. Tipe pull up itu mirip dengan popok pants. Kalau popok pospak tuh pants. Jadi di sini ada adjustable, ada karet penyesuainya gitu. Jadi anak tinggal dipakein aja, dimasukin badan anaknya ke dalam celana ini. Kelebihannya ini bisa disesuaikan sih dengan postur anak. Kemudian kalau dicuci pun akan lebih cepat kering karena menjadi helaian contohnya. Gini. Kelemahannya lagi-lagi karena kita mengandalkan karet, ya mungkin suatu hari nanti kerenggangan dari karet ini akan berkurang, jadinya melar gitu. Sayangnya lagi untuk tipe pull up ini masih jarang sih produsen yang memproduksi, setahu saya. Tuh. Lanjut lagi, kita akan bahas tentang innernya. Seperti yang aku sampaikan tadi, inner itu berfungsi untuk menahan pergeseran insert pada tipe pocket. Jadi memang tipe pocket aja nih yang punya inner, sedangkan kalau tipe Caviria dia langsung ke cover. Itulah kenapa nama Caviria, karena tidak ada lapisan lagi di atas covernya, tapi langsung insert diletakkan di atas cover. Oke. Untuk inner lagi-lagi ada beberapa pilihan bahan yang produsen akan tawarkan di pasaran untuk teman-teman sesuaikan dengan selera. Yang ada saat ini tipe suede. Ini halus, kemudian juga tetap breathable, dan biasanya ini menjadi lapisan atau bahan yang digunakan oleh kebanyakan produsen clothing. Ini suede. Ada juga yang micro polar fleece, lebih mirip ke handuk, dia lebih berbulu sih. Nah, kalau diraba tuh dia lebih berbulu dan lebih lembut. Ketika touch langsung di permukaan kulit anak pun
akan terasa tetap kering dan nyaman juga. Untuk masalah ketika ada kotoran, bahan-bahan yang ada di tipe pocket biasanya memang sudah didesain untuk lebih mudah memudar untuk noda kotorannya. Micro fleece, micro polar fleece. Kemudian juga ada yang inner dengan bahan bambu charcoal. Itulah kenapa warnanya hitam gelap, dan bahannya itu lembut, mungkin mirip-mirip dengan micro fleece tapi lebih lembut micro fleece ya. Ada bahan bambu, dan ini klaimnya antibakterial dan bisa membantu penyerapan cairan lebih cepat, dan lagi-lagi kelebihan lainnya yang diklaim adalah bau tuh nggak stay lama di inner ini tuh. Atau ada juga yang langsung katun seperti ini, dia memang secara keseluruhan memang dengan katun yang sama dengan covernya. Oke teman-teman, itu adalah jenis-jenis dari cover, inner, kemudian closure-nya. Sekarang kita akan bahas tentang tipe-tipe clothing-nya. Kita akan menemukan tipe yang namanya cover ya, dan juga tipe pocket. Selain itu juga kita akan ditawarkan tipe pants ya, tipe pants atau all in one disebutnya. Kita akan berkenalan dengan clothing tipe Cavalria. Tipe Cavalria seperti yang aku sebutkan adalah clothing yang tidak memiliki lapisan di atas covernya, tapi langsung menaruh insertnya itu di atas cover. Nah, kelebihan dari Cavalria ini, teman-teman bisa menggunakan berkali-kali covernya jika covernya itu masih kering, bahkan sampai 3 kali. Kalau misalnya mau begitu, aku sarankan setiap 2 jam sekali dicek insertnya. Kalau misalnya insertnya belum lembab ataupun masih kering, teman-teman bisa lanjutin sampai sejam kemudian atau setengah jam lagi, baru kemudian ganti insertnya saja dengan tetap memakai cover yang sama. Kelebihan lainnya adalah tipe Cavalria ini lebih cepat kering karena tidak ada lapisan di atasnya kan. Nah, jadi menjemurnya pun harus tempat teduh, karena yang namanya tipe Cavalria ini dia langsung ada lapisan laminasinya. Jadi kalau misalnya kena matahari langsung, apalagi kepanasan, khawatirnya dia cepat retak dan mengurangi daya tampungnya. Kekurangannya tipe Cavalria ini, lapisannya ini loh, lapisan laminasinya ini somehow kadang-kadang ya kita udah diawet-awetin, tetap aja ada kemungkinan dia retak. Apakah karena kepanasan atau karena kucekan, karena ya mau gak mau gesekan tuh lebih besar gitu akan terasa di Cavalria ini. Lalu tipe Cavalria ini butuh liner atau semacam lembaran untuk mencegah kotoran langsung mengenai ke insertnya. Jadi ada beberapa lapis lah gitu. Yang terakhir, Cavalria ini karena dia nggak ada inner untuk menjaga insert stay, beberapa produsen itu menyediakan adanya snap. Jadi ketika kita pasangkan insert, ya ini kekurangan yang lainnya adalah ya mau nggak mau, kalau misalnya mau
pakein yang enak ya cocok ya, berarti harus satu brand itu, nggak bisa pakai, bisa pakai insert jenis yang lain atau merek yang lain, merek apapun, tapi ya kemungkinan untuk biasanya pasti lebih besar karena nggak ada snapnya. Buatku pribadi tipe Caferia ini cocok untuk newborn, karena biasanya kan newborn itu cepat banget kan buang air kecilnya. Jadi daripada butuh banyak Clody, lebih baik banyakin insertnya. Dan insert juga nggak harus insert bawaan, bisa pakai insert apapun nanti kita bahas, dan lebih cepat kering gitu. Tipe Caferia. Tipe pocket, kita akan bahas tipe pocket. Pocket itu artinya kan ada kantong ya untuk nyimpan insertnya. Kelebihannya apa aja? Tipe pocket ini yaitu tadi karena dia ada inner, jadi nggak mudah geser, nggak mudah goyang, nggak mudah ngerut juga ke bagian tengah. Kemudian bisa pakai insert bahan apapun karena sudah ada lapisan suede-nya yang insya Allah aman untuk kulit bayi, bikin nyaman. Karena ya bahan-bahan insert tuh banyak banget, dan ada beberapa produsen yang confirm ke aku kalau sebaiknya insert bahan organik itu harus pakai liner. Nah kalau misalnya teman-teman pakai pocket, nggak usah pakai liner karena insya Allah sudah aman kena atau kontak langsung dengan kulit bayinya. Tapi kekurangannya karena dia mempunyai lapisan yang langsung kontak dengan kulit bayi, artinya ketika insert sudah penuh ya harus diganti semuanya. Karena yang ini, karena ada lapisan bahan yang langsung kontak dengan kulit anak. Jadi sudah ada banyak bakteri di sini, sudah ada kuman mungkin kita nggak tahu, jadi harus diganti. Untuk pants ini sebenarnya cara pakainya sama banget kayak celana dalam sih ya, kayak celana biasa gitu. Tinggal pakein aja, masukin kakinya ke lubang ini, kemudian tarik. Jadi ini cocok banget buat baby yang udah jalan, udah lari, yang udah aktif banget gitu. Kemudian juga pants ini lebih efektif untuk anak-anak yang sedang proses toilet training. Nah tapi karena dia insertnya nyatu nih, nah bahan penyerapannya nyatu, jadi memang akan memakan waktu lebih lama untuk pengeringan. Aku pribadi pakai ini butuh 2-3 hari deh untuk benar-benar kering total. Jadi stoknya harus agak banyak memang. Oke, selesai untuk penjelasan tentang tipe-tipe Clody. Ada velcro, pocket, dan juga pants. Gimana? Sudah mulai kebayang? Kira-kira mau pilih yang gimana ya? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita akan bongkar kuncian dari Clody, yaitu insert yang berfungsi untuk menyerap dan menyimpan cairan agar tidak langsung bocor keluar ke cover atau keluar ke kulit anak kita. Yang pertama, kita akan bahas yang paling umum banget ada di pasaran, yaitu microfiber. Di sini ada 2 jenis insert yang akan ditawarkan untuk microfiber. Ada microfiber yang regular atau biasa, dan juga yang ada lapisan charcoalnya. Untuk dasar serapnya sendiri, beberapa produsen klaim bisa menahan cairan atau menampung cairan sampai dengan 150 mili, bahkan ada yang sampai 300 mili. Makanya penting banget buat teman-teman nanti ketika mau memilih insert, perhatikan ada nggak detail berapa mili
insertnya mampu menampung. Kalaupun nggak ada, coba tanyain ke produsennya ya, atau ke penjualnya. Microfiber ini adalah insert yang terbuat dari campuran polyester dan juga polyamida. Nah, bahan polyester ini dikenalnya sih sebagai bahan antibakteri ya. Walaupun polyester adalah bahan yang masih menggunakan campuran plastik di dalamnya, maka untuk bahan ini sebaiknya penjemuran tidak di tempat yang sangat panas. Kenapa? Karena jangan sampai nih insert teman-teman berubah performanya turun dari yang tadinya mampu menyerap langsung cepat dan cukup banyak menjadi kasar, cepat bocor, dan tipis. Oke, di sini aku ada perbandingan ya untuk microfiber yang masih baru, sudah beberapa kali pencucian dan perawatannya cukup diperhatikan, dengan insert yang udah lama kemudian terlalu kepanasan. Kelihatan ya dari warnanya juga ya. Untuk yang baru kelihatan masih bersih, masih putih, tapi seiring seringnya dicuci, dijemur, di stripping, microfiber ini akan mengalami penurunan kualitas. Tapi asalkan perawatan dan juga pencuciannya terjaga, insya Allah daya serapnya akan terjaga sih. Nah, ini yang baru, masih putih, kemudian teksturnya juga masih rapat ya, serat-serat kainnya. Sedangkan ini semakin lama atau semakin buruk perawatannya, seratnya itu akan lebih jarang-jarang, dan juga kalau dirasakan tuh kasar, makin nyatu, makin rapet ke bagian tengah insert. Kemudian untuk besarnya juga semakin lama akan semakin tipis microfiber ini. Oke, jadi emang harus diperhatikan banget nih untuk yang memilih punya insert microfiber. Kemudian ada lagi insert yang terbuat dari serat bambu. Lagi kita akan dikasih dua pilihan. Ada pilihan yang bambu dengan lapisan katun di atasnya, ataupun bambu charcoal. Ya, sama-sama lembut untuk permukaannya. Untuk performanya tentu saja lebih baik yang organik. Tapi lagi-lagi diperhatikan untuk memberikan liner di atas insertnya. Oke. Balik lagi, ini adalah insert bambu. Yang satu dikasih lapisan katun di atasnya, atau lagi charcoal. Untuk daya serapnya memang lebih baik daripada microfiber. Tapi kekurangannya, mungkin kalau dilihat dari harga, ya sebanding deh, harganya lebih tinggi daripada microfiber. Kemudian agak lebih tebal daripada microfiber. Kemudian untuk pengeringannya memang butuh waktu yang lebih lama daripada microfiber. Tapi baiknya adalah antibakterinya alami. Dan ini aku sendiri pakai bambu sih untuk malam hari. Oke. Lanjut lagi, kita akan punya insert berbahan katun. Bahan katun sendiri sebenarnya teman-teman bisa pakai apa aja yang ada di rumah. Karena katun tuh gampang banget ya teman-teman dapetin. Mulai dari handuk. Iya, handuk. Beneran, handuk. Kemudian alas ompol. Ya.
alas ompol. Kemudian ada juga kain tetra. Kain-kain berbahan dasar katun ini bisa menjadi pilihan teman-teman kalau misalnya insertnya habis nih, kalau lagi musim hujan kayak gini kan lama keringnya. Kemudian misalnya akses untuk beli insert baru atau darurat banget nih butuh insert yang cukup nyaman untuk kulit bayi dan pasti aman, tapi agak terbatas aksesnya, ini bisa menjadi pilihan. Kemudian bagi yang newborn, karena newborn kan notabene-nya dia sering mimi, sering ASI, jadi lebih sering buang air dan kebutuhan insertnya pasti lebih banyak. Nah, ini bisa jadi pilihan teman-teman karena lebih cepat kering dan yang pasti aman untuk kulit bayi sensitif, hypoallergenic. Kita akan bahas tentang insert berbahan yang paling bagus daya serapnya adalah bahan insert hemp. Hemp ini benar-benar terbuat dari bahan alami. Kebanyakannya dari rami. Lebih tipis sih dari wool. Tapi daya serap ini yang paling baik. Semakin sering dicuci, insert bahan hemp ini daya serapnya semakin baik. Bahannya juga halus, jadi teman-teman gak usah khawatir untuk anak alergi ya atau iritasi. Kecuali kalau misalnya teman-teman agak khawatir, teman-teman bisa pakai liner. Nah, kelemahannya untuk insert bahan hemp ini lama banget keringnya. Sama kayak penjelasan aku tentang Cloudy Pants ya, kira-kira segitu deh waktunya, sama 2-3 hari benar-benar baru bisa kering total. Tapi untuk penyucian, perawatan dia bisa lebih tangguh maksudnya. Oke. Itu semua tadi penjelasan tentang jenis-jenis insert. Semoga udah makin kebayang ya. Jadi lebih ketakar nih butuhnya yang kayak gimana berdasarkan ritme menyusui atau minum air putihnya, cuaca di rumah, kebutuhan atau ritme mencuci, kemudian yang terakhir adalah akses untuk mendapatkan insert ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Belum. Selain 4 insert yang tadi, teman-teman juga punya pilihan lain untuk insert malam hari, yaitu insert bambu overnight. Jadi dia perpaduan antara katun dan juga bambu organik. Jadi teman-teman akan mempunyai 9 layer insert untuk sekali pemakaian. Aku dapat ini pre-love dan so far ini ngebantu banget sih biar baby bisa lebih nyenyak semalaman. Selama pemakaiannya pas, pemakaiannya baik, bagus, sesuai dengan postur, terus juga posisinya pas, insya Allah insert ini ngebantu ibu dan juga baby lebih tidur nyenyak. Oke. Nah, itu baru selesai. Jadi punya lebih banyak pilihan kan ya. Selamat menimbang-nimbang sesuai kebutuhan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.